akan membicarakan hasil diskusi kami mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah sistem perangkat lunak yang ada pada gadget yang berada pada memori yang bertugas sebagai pengatur hardware dan software agar pengguna mudah dalam mengoperasikan perangkat. Fungsi sistem operasi. Secara garis besar, fungsi dari sistem operasi adalah sebagai perangkat lunak yang menjembatani antara perangkat dan juga pengguna. Selain itu, masih ada beberapa fungsi sistem operasi. Berikut beberapa fungsinya. Fungsi sistem operasi sebagai wadah. Fungsi dari sistem operasi adalah sebagai wadah untuk aplikasi. Pasti dalam menggunakan sebuah perangkat lama membutuhkan aplikasi. Disinilah peran dari sistem operasi yang menjadi wadah untuk aplikasi yang nantinya akan diproses dan disimpan dalam memori perangkat. Fungsi sistem operasi sebagai pengatur komunikasi di dalam perangkat. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi adalah sebagai pengatur komunikasi di dalam perangkat, mulai mengatur dan mengolah proses yang sederhana hingga yang kompleks sekalipun. Selain itu, fungsi dari sistem operasi adalah sebagai pengendali komunikasi juga antara perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga keduanya bisa saling bekerja sama dengan maksimal. Cara kerja sistem operasi yaitu yang pertama melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Pada mulanya sistem operasi akan dipanggil ketika kamu merekam tombol power atau komputer atau perangkat digital lainnya. Yang sistem operasi ini terletak pada board program sehingga proses ini dinamakan dengan proses booting. Setelah berhasil, maka cara kerja sistem operasi selanjutnya adalah melakukan pengelolaan dan pengaturan terhadap permintaan yang dikirimkan oleh penggunanya. Jenis-jenis sistem operasi yang pertama itu Linux. Salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan MacOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit bagi programmer. Maka tak heran jika Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cold. Seperti ditulis oleh Cron. Selain itu, Linux juga memiliki sifat operasi source yang berarti pengguna dapat mempublikasi dan mendistribusikannya secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem operasi source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Yang kedua, MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operating System atau DOS adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan atau storage yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Namun DOS mengharuskan penggunanya melakukan perintah dalam bentuk teks, sehingga pengguna perlu mengingat berbagai format perintah yang ada. Adapun kekurangan DOS lainnya yaitu belum mendukung aplikasi atau software grafis. Tampilan DOS masih hitam, putih, dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai keuntungannya tersebut, kini DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Yang ketiga, Unix. Unix merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama. Seperti DOS, biasanya Unix digunakan sebagai komputer mini sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam operasi pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lain. Salah satu
Kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, sistem file dalam Unix juga bersifat hierarkial yang akan memudahkanmu dalam mengakses data. Selain itu, sistem file dan Unix juga bersifat hierarkial. Saat ini sudah ada banyak versi dari Unix yang bisa kamu pilih. Namun, sistem operasi yang satu ini memang tidak banyak digunakan oleh pengguna komputer sehari-hari. Salah satu alasannya yaitu Unix tidak memiliki tampilan dan grafis yang menarik. Adapun sistem operasi ini membutuhkan struktur yang besar dan sulit dioperasikan oleh pengguna awam. Unix juga belum kompatibel untuk semua hardware. Yang keempat yaitu Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Google ini dirilis pada Juni tahun 2011. Chrome OS berbasis Linux dan hanya dapat digunakan di perangkat tertentu, seperti Chromebook. Sistem operasi yang satu ini memiliki tampilan yang minimalis. Selain itu, awalnya Chrome OS juga hanya bisa menjalankan beberapa aplikasi sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Chrome OS dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Dikutip dari Visiman, Chrome OS terbilang cocok digunakan dalam keperluan personal dan bisnis. Yang kelima yaitu Windows. Windows dilansir dari TechStamps, Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft Inc. Kemudian Windows terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, dan kualitas. Hingga artikel ini ditulis, versi terbaru Windows adalah Windows 10 yang diluncurkan pada tahun 2015. Yang keenam adalah MacOS. MacOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Layaknya produk Apple lainnya, MacOS memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Sistem operasi ini dapat digunakan di semua perangkat keluaran Apple. Menariknya, semua terkoneksi dalam satu Apple ID yang sama. Dengan segala kecanggihan yang ditawarkan Apple, tak heran jika banyak orang memilih untuk menggunakan macOS. Yang ketujuh itu Android. Jenis sistem operasi terakhir yang bisa dimanfaatkan banyak user adalah Android. Walaupun lebih sering dikaitkan dengan teknologi smartphone, sistem operasi yang fleksibel ini juga ditemukan pada table convertible. Kelebihan sistem ini adalah sifatnya yang open source, mendukung widget dari pihak ketiga, dan efektif keperluan multitasking. Terima kasih. Jenis-jenis keamanan sistem dan jenis-jenis virus. 1. Worm, jenis virus komputer. Yang pertama adalah worm. Worm mampu mengadakan diri secara cepat sehingga menyebabkan memori dan hard disk komputer kamu jadi penuh. Biasanya jenis virus ini menginfeksi komputer yang terhubung dengan internet dan mempunyai email. Sebagai cara mengatasinya, kami disarankan untuk rajin melakukan scanning komputer dengan menggunakan program antivirus Avast. Yang kedua, Trojan. Trojan sama seperti worm. Virus Trojan juga umumnya menyerang komputer yang terhubung dengan jaringan internet serta melalui email yang diterima pengguna. Jenis virus komputer satu ini akan mengontrol bahkan hingga mencuri data yang ada pada komputer. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari target seperti password dan sistem log. Untuk mengatasi virus Trojan, kita bisa mencoba menggunakan software bernama Trojan Remover. 3. Fast virus. Fast virus merupakan singkatan dari file allocation table. Jenis virus komputer satu ini bersifat merusak file pada penyimpanan tertentu
Apabila ada file terkena virus FAT, maka file akan disembunyikan oleh virus sehingga seolah-olah dokumen tersebut menghilang. Jadi apabila ada file mendadak hilang, bisa jadi penyebabnya adalah virus FAT ini. Segera instalasi antivirus terbaik untuk mengatasi virus jenis ini. 4. Memory resident virus. Jenis virus pada komputer selanjutnya adalah memory resident virus. Jenis virus ini memiliki target lebih spesifik karena diciptakan untuk menginfeksi memori RAM komputer. Efeknya performa komputer akan jadi sangat lambat dan biasanya virus ini juga akan menginfeksi program-program komputer. Biasanya jenis virus ini akan aktif secara otomatis ketika komputer dinyalakan. Agar memori resident virus ini bisa diatasi, kita bisa memasang antivirus seperti SmartDump atau Avos pada komputer. 5. Makrovirus. Jenis virus komputer saat ini cenderung menyerang file-file yang bersifat makro seperti PPS, XLS, dan dokumen. Umumnya virus makro seringkali didatangkan melalui email. Jadi agar terhindar dari virus makro, kamu harus lebih waspada dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari pesan asing yang masuk ke email. Jangan mengklik link sembarangan yang kamu dapatkan dari pengirim asing. Lalu, pastikan juga kamu rajin melakukan scan komputer dengan program antivirus. 6. Multiparticle. Virus bersembunyi di dalam RAM. Virus multiparticle biasanya menyerang sistem operasi dengan program tertentu. Apabila dibiarkan, jenis virus komputer ini bisa merambah bagian hard disk sehingga akan menyerang komputer dengan cepat. Efek dari multiparticle virus tentu saja dapat mengganggu performa RAM dan hard disk komputer kamu. Bahkan terkadang beberapa aplikasi tidak akan bisa dibuka karena terserang virus ini. Untuk cara mengatasinya, defect hard disk dan scan komputer dengan antivirus secara teratur. 7. Backdoor. Selanjutnya ada virus backdoor pada komputer, mirip seperti Trojan. Virus backdoor terbentuk seperti file atau program yang terlihat biasa saja. Backdoor pada software atau sistem merujuk kepada mekanisme portal rahasia yang digunakan untuk mendapatkan akses ke jaringan software, website, atau sistem komputer tanpa melalui proses autentikasi. Sebenarnya backdoor berfungsi bagi programmer untuk masuk ke program yang sedang dikembangkan ketika mengalami crash. Namun, karena perkembangan dunia IT yang semakin pesat, backdoor dijadikan celah bagi hacker untuk mengambil akses secara ilegal. Strategi keamanan multilayer yang mencakup software firewall, anti-malware, pemantuan jaringan, intrusion detection system, dan perlindungan data merupakan rangkaian pencegahan backdoor yang bisa dilakukan.